Puji nama Tuhan, Shalom. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kasih kebaikan Tuhan. Kita masih boleh ada. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari arahkan hatimu, hidupmu pagi hari ini untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau undang Roh Allah turun bekerja melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah, kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, satu kerinduan kami. Kami mau datang memuliakan akan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari Engkau urapi setiap hati kami Bapa. Engkau memberkati kami Bapa. Agar ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sehingga hadirat Allah turun, kemuliaan Allah turun, sukacita damai sejahtera melingkupi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai di akhirnya nanti. Kami pulang membawa sukacita, sorak-sorak kemenangan. Kuasa kebangkitan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini yang masih dalam persiapan perjalanan. Tuhan menyertai, Tuhan menghantar sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Boleh bersama-sama dengan kami mempermuliakan Tuhan. Memberkati setiap suara kami, pemain musik kami, tepuk tangan jemaat kami, hati kami. Dan kami siap untuk mulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Hanya dengan satu nama yang heran dan ajaib yang kami sembah. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang sinai jemaat untuk bangkit berdiri. Kami hidup pagi hari hanya oleh karena kasih-Mu. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu.
pemenang pagi hari ini. Katakan shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Yang di rumah shalom. Pagi hari kita bersorak. Ini hari kemenangan bagi kita umat percaya. Kita lebih dari pemenang. Samakan tepuk tangan kita pagi hari ini. Haleluya.
ini Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja yang hidup, Raja yang begitu mengasihi kami. Karena Engkau hidup Tuhan, kami dapat melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Kami punya kemenangan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari. Sebelum kita terima berkat firman dan perjamuan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup bagi kami. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan Selamat hidup ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam rumah Allah ini, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena kemurahan, anugerah, kasih karunia yang besar telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu hari ini adalah hari kemenangan yang bagi yang telah percaya kepadamu Tuhan. Engkau telah
bangkit dan telah mengalahkan maut Tuhan, sehingga kemenangan terjadi bagi kami yang percayakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan dalam hidup kami. Sucikan pikiran kami untuk fokus dan konsentrasi kepada firman Allah. Telinga kami untuk mendengar dengan baik, hati kami untuk menyimpan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan segenap hidup kami, layakkan kami dengan kehadiran-Mu firman Allah. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami mau terima kehadiran-Mu dengan iman, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Haleluya, bersyukur. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan anugerahnya, kemurahannya, pertolongannya, pimpinannya dalam hidup kita, sehingga kita pada saat hari ini bersama-sama dapat kembali untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tema kebangkitan Yesus kepada pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan. Hari Jumat kita memperingati merayakan Paskah, yaitu hari kemerdekaan bagi umat manusia. Yesus telah disalib, maka kuasa salib Yesus telah menebus, telah mengganti dan melenyapkan semua dosa kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kuasa akan kebangkitan Yesus Kristus. Ayat yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 4, ayat 14 dan 20. Setelah membaca firman Tuhan, semua HP untuk di silent. Saudara fokus kepada firman Tuhan, sehingga waktu yang singkat tidak akan hilang begitu saja. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Saudara percaya ada kuasa dalam kebangkitan Yesus? Sudah percaya bahwa Yesus bangkit? Haleluya. Dengan kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus menyatakan dengan komplit bahwa Dia telah mati, dikuburkan, tetapi Dia juga dibangkitkan. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, sia-sia kita menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen, sia-sia. Ya saudara, kalau tidak dibangkitkan saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan di sini dengan jelas ayat yang ke-20, memang benar-benar Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, jelas mati, dikubur dan bangkit. Kematian sering dilambangkan akhir dari setiap pengharapan. Saudara,
pengharapan yang diimpikan. Demikian pula kematian membuat orang hilang harapan, pegangan dari iman. Namun saudaraku kasih, hal tersebut tidak berlaku kepada kita semua. Orang yang percaya kepada Yesus tidak berlaku itu. Sebab kematian saudaraku kasih bukan penyelesaian, bukan selesai semua, beres semua. Saudara, akhir dari semuanya bukan. Tapi kematian bagi orang Kristen adalah awal untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan bersama dengan Tuhan, saudara. Saudaraku kasih dalam Kristus. Itu sebabnya bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami lahir 2 kali, mati 1 kali, saudara. Jadi lahir 2 kali, mati 1 kali, dan hidup selama-lamanya. Amin. Lahir dari kandungan ibu, lahir dari firman Roh Kudus, dilahirkan baru menjadi manusia baru, menjadi manusia Allah. Lahir yang kedua. Mati yang pertama, mati hanya secara jasmani. Yesus sebagai yang telah mati dan bangkit, yang sulung, kita nanti juga akan dibangkitkan. Mati sekali, kita dibangkitkan dan masuk dalam surga yang mulia. Amin. Itu bagi kita yang percaya. Tapi orang yang tidak percaya di luar Yesus, dia lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir hanya dari kandungan seorang ibu. Kalau mereka tidak percaya kepada Allah, dia tidak hidup dalam kebenaran, berarti hidup dalam dosa. Mati pertama yaitu mati secara daging, dikubur. Mati yang kedua, saudara kasih, dia masuk neraka. Setelah mereka dibangkitkan, menerima hukuman selama-lamanya. Bersyukur saudara mengenal Yesus Kristus. Amin. Dan saudara mengenal kebenaran Allah itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak berlaku bagi saudara dan saya. Jadi yaitu kematian bukan yaitu akhir dari segala sesuatu. Bukan yaitu kehilangan impian. Bukan yaitu penghilangan pengharapan. Bukan kehilangan iman saudara. Justru saudara mati secara dosa, mati secara daging, membawa suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan Yesus bukan sekedar mati di salib, bukan sekedar dikubur, saudaraku kasih, tetapi dia telah dibangkitkan atau bangkit daripada kematian itu. Fakta dengan jelas bahwa Yesus yang telah mati, dikubur, dan dia bangkit. Yang pertama, 4 Injil menulis. Matius, saudara, ya, dalam Injil Matius pasal 28, saudara baca bahwa Yesus bangkit, kubur kosong. Malaikat dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Lantas Markus pasal 16, demikian pula Lukas pasal 24, dan Yohanes pasal 20. 4 Injil membuktikan bahwa Yesus bangkit, saudara. Dan itu pun dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Saudara, dikatakan, aku tahu bahwa penebusku itu hidup dan dia akan bangkit dari debu. Ayub menubuatkan. Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Berapa ribu tahun yang lalu Ayub mendapatkan pewahyuan ini dan disampaikan. Aku tahu bahwa penebusku hidup, dia akan bangkit dari atas debu, dari kubur. Demikian pula di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-10. Sudah baca di situ. Ayub menubuatkan, Raja Daud menubuatkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan yaitu di dalam kitab perjanjian lama itu, pada waktu hari Pentakosta, diungkapkan oleh Petrus mengenai Yesus telah bangkit itu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25-28. Pasal 13 ayat yang ke-35. Tidak saya baca ayat itu. Ini fakta membuktikan ayat-ayat ini, kitab ini,
bahwa Yesus bangkit. Amin. Yesus hidup. Ayat tersebut membatalkan, menggagalkan dusta mahkamah agama. Yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Itu dusta. Pada waktu itu serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus itu melihat kejadian sesuatu yang luar biasa. Sebelum Yesus bangkit itu ada gempa, saudara. Setelah itu kubur terbuka, prajurit melihat terjadi seperti dia lari dan lapor kepada komandannya. Dia bangkit. Lantas saudara kasih mahkamah agama dan komandannya, dia bilang gini, istilahnya tutup mulut. Serdadu-serdadu dikasih uang, katakan bahwa Yesus tidak bangkit. Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi soal suap menyuap itu sudah mulai zaman dulu. Bahkan perjanjian lama juga terjadi pada zaman Yesus. Suap menyuap. Rupanya uang itu membutakan mata orang. Dia mau melakukan apa saja meskipun itu dosa jahat, perkara yang najis, dia mau lakukan karena uang. Jadi ayat-ayat tadi fakta. Membatalkan, menggagalkan dusta yang saat hari ini dusta dari mahkamah agama, dari prajurit itu terus disebarkan ke seluruh dunia ini. Yesus tidak bangkit. Mayat Yesus dicuri, tetapi fakta menyatakan murid-murid datang pada pagi hari ke kubur, kubur itu kosong dan yaitu batu yang menutup kubur sudah terguling. Saudara, ini, nah saudara kasih, jadi bukti tentang kebangkitan Yesus sudah tak terbantahkan lagi. Meruntuhkan, menggagalkan saudara, yaitu kabar palsu, ya, menggagalkan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sedikit saya sampaikan kepada saudara. Pada waktu Yesus bangkit, sebetulnya sebelum Yesus disalib, Yesus dikubur dan bangkit, Yesus sudah menceritakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan diadili, aku akan disiksa, bahkan aku akan disalib, ya, akan menderita, ya, dan aku akan dikubur. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Murid-murid sudah mendengar jauh-jauh hari, dan apa yang Yesus kerjakan, mau dikerjakan tentang kepenyalipan dan kebangkitan itu sudah diceritakan. Tapi pada waktu bangkit, bukti nyata apa? Semua murid-murid termasuk Thomas, aku tidak percaya kalau saya belum jari saya itu saya masukkan ke tangan Yesus yang berlubang dan di lambungnya. Tidak percaya. Pertama kali Yesus menampakkan diri yaitu kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena melihat dengan mata kepala sendiri dan dia memberikan berita kepada murid-muridnya. Pada waktu 11 muridnya sedang ada kumpul di yaitu Bait Allah Yerusalem. Dia kasih tahu bahwa aku setelah melihat Yesus bangkit, tapi kata mereka tidak percaya. Dua orang yang kecewa, dia pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Dia melihat sendiri pada waktu dia duduk bersama Yesus mengambil roti dan diberikan kepada dua murid ini. Pada waktu dia makan terbuka bahwa itu Yesus. Dia kembali, saudara, saat hari itu tidak tahu jam berapa, telah melihat, dia kembali lari ke Yerusalem. Dia kasih tahu, aku melihat bahwa Yesus bangkit. Tetapi 11 murid tidak percaya. Mengapa? Apa yang tidak dia membuat tidak percaya? Apa, saudara? Ini apa ini di dalam ini? Apa yang membuat manusia tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Hati. Hatinya keras. Hatinya seperti batu, mengeraskan hati, saudara. Hatinya tertutup sehingga tidak percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Nah, saudara kasih, jadi banyak Thomas, tetapi semua murid tidak percaya. Maka Yesus menampakkan diri dengan khusus. Dia menegur, mengapa kamu tidak percaya dengan berita-berita ini? Demikian pula rupanya saudara untuk percaya firman.
mempercayai firman itu tidak gampang. Mengapa orang tidak percaya? Karena hatinya tertutup. Tertutup oleh apa, saudara? Ya, yang membuat hati keras itu apa, saudara? Harta, kekayaan, keangkuhan, kesombongan. Itu yang menutup, yang buat hati keras sehingga tidak percaya akan firman Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada tadi dikatakan dengan jelas, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia. Paulus katakan benar, memang benar, akulah saksi hidup. Dikatakan bahwa yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tadi ayat yang ketiga tadi dikatakan, dijelaskan sebab yang sangat penting, ini sangat penting disampaikan kepada seluruh umat manusia pada mulai zaman Paulus sampai hari ini. Yesus telah mati dikubur, Yesus telah bangkit. Haleluya. Saudara percaya? Saudara kasih? Ya, itulah. Dan saudara kebangkitan Yesus Kristus, andai kata tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Inilah pengharapan dan keyakinan orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus. Saudara. Ya, inilah pengharapan dan keyakinan, saudara. Kebangkitan Kristus memastikan, saudara kasih, ya, untuk apa? Untuk membawa kita memiliki kuasa kebangkitan ini, sehingga tidak ada satupun yang memisahkan hidup kita dengan Kristus apapun. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya mendapat kiriman, memang saya tahu ada beberapa tokoh-tokoh gereja, bukan hanya sarjana teologi, bahkan yaitu doktor, ya, dia tinggalkan Yesus. Dia katakan mungkin saya bisa meraba, lah wong sudah teologi, sarjana, S2, S3, bisa tinggal apalagi saya. Kan mungkin begitu. Saya katakan apa saudaraku kasih? Mengapa dia bisa tinggalkan? Mengapa dia pisah dari kasih Yesus? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus juru selamat, tidak percaya dia adalah penolong, tidak percaya bahwa dia telah mati untuk menebus dosa kita, mengganti kita. Dan dia bangkit hidup mengalahkan maut, membawa kita masuk ke kekekalan. Ada beberapa hal. Pertama, karena mereka kecewa, sakit hati. Karena ekonomi. Kecewa pasti karena kena sanksi, dia melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam organisasi, pelanggaran prinsip, mereka dipecat. Saudara, seperti itu perlu saya sampaikan kepada saudara. Sehingga ekonomi, keuangan, saudara, kedudukan bisa memisahkan kasih Kristus. Tetapi pada pagi hari ini, kebangkitan Kristus memastikan, saudara, tidak ada yang dapat, yaitu memisahkan kita kuasa apapun, saudara, dari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Selanjutnya, saudara, kuasa kebangkitan Kristus. Paulus, saudara, yang hanya dia minta satu-satunya yang dia minta apa? Filipi pasal yang ke-3 ayat 10 dan 11. Satu hal yang kuinginkan, yang kurindukan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Menderita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga aku nanti sama-sama juga dibangkitkan bersama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Kuasa kebangkitan Yesus yang kugandaki, yang kuinginkan, bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan harta. Yang diinginkan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara sudah mengenal kuasa kebangkitan Tuhan apa belum? Mengapa sudah kecewa, sudah mudah tersinggung, saudara? Mengapa sudah mudah sakit hati? Karena sudah belum mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Paulus, saudara kasih, kita lihat latar belakangnya yang begitu jahat. Tapi dikatakan yang dulu menjadi kebanggaanku, kesombonganku. Saudara, kemuliaanku di luar Kristus sekarang dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, keselamatan karya Tuhan,
itu seperti sampah, tidak ada artinya sama sekali. Jadi kuasa kebangkitan yang pertama apa? Membangkitkan iman. Iman yang sudah luntur, sudah mulai reda, mulai redup, mulai kendor. Dibangkitkan kembali. Murid-murid tidak percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Yaitu karena hatimu yang keras. Thomas demikian pula. Aku sebelum yaitu memasukkan jariku ke telapak tangan, kaki, dan aku tidak percaya. Lantas Yesus menampakkan diri, Thomas, ini lihat tanganku, kakiku. Lantas kan, ya Tuhan, aku percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi engkau percaya. Amin. Mau bahagia? Cukup percaya dan beriman bahwa Yesus juru selamat. Percaya saudara, dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Saudara, dan percaya dia akan datang kali yang kedua. Dalam kitab lain dikatakan menjadi Imam Mahdi, menghakimi dunia. Saudara, Imam Mahdi itu Yesus, Isa, untuk menghakimi dunia. Saudara kasih, siapa yang dihakimi masuk pengadilan? Orang yang salah. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, tidak akan diadili. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih, membangkitkan iman kita, memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk tetap setia, tetap tekun, tidak akan terpisahkan dari kasih Tuhan. Saudara, memberikan masa depan yang begitu baik. Masa depan kita bukan kecelakaan, bukan kebinasaan. Masa depan kita adalah damai, sejahtera. Amin. Masa depan kita bukan neraka, bukan hukuman kekal, tetapi surga hidup yang kekal. Itu kebangkitan Yesus, saudara. Ya, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Memulihkan kita, menyembuhkan kita. Saudara, bagi saudara yang putus asa, bagi saudara yang kecewa, bagi saudara yang tidak ada kemampuan, memberikan kekuatan dan saudara menjadi orang-orang yang menang. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengalami kuasa kebangkitan? Apakah saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan? Apakah saudara sudah menerima kuasa kebangkitan? Apakah saudara ada di dalam kuasa kebangkitan? Selama saudara ikut Tuhan. Kalau belum hari ini kesempatan, saudara tetap percaya kepada Tuhan, iman saudara semakin tekun, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan, tidak akan terpisahkan oleh apapun saudara. Nah, ini pertanyaannya. Selanjutnya saudara kasih, pertanyaan yang kedua, apa dampak yang terjadi ketika Kristus bangkit dari antara orang mati? Dampaknya apa? Saudara, efeknya apa terhadap saudara? Yaitu dampak, efeknya, pengaruhnya pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa saudara? Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Sekian kali itulah saudara, yaitu memperingati kebangkitan. Apa efeknya? Apa dampaknya? Berdampak apa tidak? Apa biasa-biasa saja, saudara? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, saudara sendiri akan menjawabnya. Saudara akan lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih meningkat, naik, bukan turun. Apa saudara mulai mundur, mulai lemah, mulai tidak peduli, tidak mau tahu? Saudara, murid-murid setelah dia mendapatkan yaitu menyaksikan mereka begitu semangat dan sukacita. Ya, beritakan kepada siapapun bahwa Yesus bangkit. Luar biasa. Dia bukan hanya untuk diri sendiri. Mereka bersaksi, mereka bercerita dengan teman-temannya. Bagi mereka yang mulai lemah, mulai undur, mereka bangkitkan kembali. Ayo setia, kembali lagi. Beribadah, bergereja, berjemaat, ikut persekutuan doa, melayani. Amin. Apa wis gak usah wis ben
ben digarap, ben ditenagani, ben dikerjakno pendeta wis papano wis karep-karepe. Apa begitu? Pengaruh saudara kepada orang lain apa? Dalam diri saudara apa? Apa saudara menjadi penyemangat, menjadi pendobrak, saudara menjadi penggerak, menjadi motor, atau menjadi pengaco, menjadi racun saudara. Saudara yang tahu selama ini. Nah, saudara kasih damai selanjutnya. Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan? Ada 4 hal. Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan? Ada 4 hal. Yang pertama, Roma pasal 8 ayat 11. Saya baca saja. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pertama apa? Untuk mengalami, untuk terima bisa hidup dalam kuasa kebangkitan. Jika roh Allah Bapa yang membangkitkan Kristus, yang memberi suatu kehidupan kepada Kristus, itu masuk dalam diri kita, tinggal dalam hidup kita, hidup dalam hidup kita, menguasai dan memimpin hidup kita, maka tubuh kita yang fana, sesuatu yang fana akan dihidupkan kembali. Amin saudara. Sudahkah roh ada dalam hidup saudara? Tinggal dalam hidup saudara? Menguasai hidup saudara? Roh Kudus itu untuk mengalami kuasa kebangkitan. Kebangkitan adalah suatu kemenangan. Kemenangan yang besar. Saudara tidak pernah kalah dengan masalah-masalah kecil. Kalau saudara yaitu dalam saudara bergereja berjemaat, tersinggung sedikit sudah mundur, berarti saudara kalah. Saudara mau dipengaruhi oleh orang lain untuk saudara tinggalkan dan undur dari Tuhan, tidak maju dalam Tuhan, itu berarti saudara kalah. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup itu, masalah, kesulitan, kesukaan, penderitaan, saudara tetap akan maju. Itu namanya saudara menang. Amin saudara. Udah roh yang memberikan kuasa, kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita, membangkitkan. Yang kedua, saudara, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukan aku lagi, tidak ada aku, daging, hawa nafsu, tidak ada lagi aku, saudara. Hidupku bukan aku lagi, tetapi aku hidup, yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Tadi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sekarang hidup kita cemplungkan di dalam Yesus. Yang kelihatan dalam hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada, yang kelihatan nampak di dunia ini. Sehingga saudara menjadi terang dan garam dunia dimanapun berada. Amin. Mau seperti ini saudara? Saudara akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara. Jadi, dan sekarang aku hidup dalam daging ini hanya beriman kepada Yesus Kristus. Hanya percaya Yesus satu juru selamat, Yesus satunya penolong, bukan percaya kepada yang lain lagi. Itu yang kedua, untuk mengalami kuasa kebangkitan. Yang ketiga saudara, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah pikiran Kristus dan hati Kristus ada dalam pikiranmu dan dalam hatimu. Pikiran kita Kristus, hati kita Kristus. Kristus adalah urapan. Hati kita Kristus, pikiran kita Kristus. Saudara, bukan dosa. Pikiran kita pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak baik. Hati kita bukan penuh dengan kemarahan, dendam, kepahitan. Tapi sesuatu yang baik, itu pikiran hati Kristus untuk mengalami kuasa kebangkitan. Yang terakhir,
Mari kita semua berdiri, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jawab Yesus. Amin. Yang keempat apa? Percaya. Percaya kepada Yesus. Mempercayai Yesus. Mempercayakan hidup kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Mati secara jasmani. Jadi sudah tadi Yesus yang bangkit bagi yang sulung. Yang pertama. Berarti ada yang kedua dan seterusnya, siapa kita. Bagi mereka yang sudah mati dalam Yesus Kristus, mereka nanti akan dibangkitkan. Mati dalam Yesus Kristus ya, akan dibangkitkan. Dan bersama-sama dengan menerima hidup yang kekal. Bagi kita yang masih hidup, Tuhan Yesus datang kali yang tidak akan diubahkan dan dibawa juga kepada kekekalan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita dengan percaya kebangkitan Yesus adalah suatu kemenangan. Kemenangan atas ketakutan, amin. Kemenangan atas kekhawatiran, amin. Kemenangan atas kecemasan, amin. Kemenangan atas keterikatan, amin. Kemenangan dari semua belenggu, amin. Itu sebabnya saudara tidak akan takut lagi, khawatir, cemas menghadapi apa yang terjadi dalam dunia ini. Bagi kita punya Tuhan Yesus yang dia telah mati, dia telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya selamanya, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya selamanya, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Katakan, hiduplah Al-Masih Yesus Kristus. Telah hidup, telah bangkit, haleluya. Kuasanya selamanya. Kuasanya tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasanya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, beban berat terangkat, dipulihkan, haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini saudara menghadapi apa? Beban apa? Pergumulan apa? Kuasa kebangkitan Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Cukup bagi saudara untuk menolong, membebaskan saudara. Masalah saudara, kesulitan saudara. Haleluya. Ujikan ini dengan iman bahwa kita punya Allah yang hidup. Al-Masih.
dan keyakinan kami. Kami punya Allah yang telah mati, tapi Allah juga yang hidup selama-lamanya. Terima kasih saat hari ini kami dapat memperingati kembali akan hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan atas semua permasalahan, semua beban, semua kesulitan, semua kesukaran, baik dalam bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan. Tuhan sudah menolong kami. Kebangkitan Tuhan akan membangkitkan kembali usaha kami yang sepi, yang bangkrut, yang gagal. Tuhan akan bangun kembali karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih. Kuasa kebangkitan itu Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu yang ada di GP Dosana Kalibuti, baik yang hadir saat di ruangan ini, baik mereka yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, kami yakin Tuhan telah menjamah mereka semua. Kuasa Tuhan telah melawat mereka, menjawab mereka dalam setiap persoalan dan permasalahan hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, di mana setelah kami mendengar firman-Mu termeterai dalam hidup kami, kami bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus, persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sengsara menderita bersama dengan Tuhan, pikul salib dan sangkal diri, dan kami juga dikubur bersama dengan Tuhan. Dosa kesalahan kami telah Tuhan Yesus terbenam, terkuburkan, terbuang dari hidup kami, dan saat hari juga kami bangkit bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebanyak layakan kami menerima tubuh dan darah-Mu saat hari ini. Apabila ada dosa, ampuni kami kesalahan kami terhadap suami, terhadap istri, anak, orang tua, mertua, dan seluruh jemaat satu dengan yang lain, sehingga dengan hati yang penuh dengan sukacita, kemenangan yang luar biasa, Tuhan Yesus untuk membawa kami dapat menerima perjamuan kudus dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik pelan-pelan perjamuan kudus, Roh Kudus mengurapi, dapat melayani, membagi roti dan anggur tubuh dan darah-Mu dengan penuh tanggung jawab, dengan kerendahan hati, dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus Juru Selamat kami. Bagi kami yang makan dengan percaya, sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan, semangat yang baru, dan kami mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kami boleh diikat kembali kasih Kristus dalam perjamuan kudus ini. Jemaat satu dengan saling mengasihi, menghormati dan menghargai, bergandengan tangan membangun tubuh Kristus di muka bumi ini, menjadikan semua bangsa menjadi penjala-penjala jiwa. Demikian pula mempersatukan kami sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala gereja, yang kami menjadi satu di dalam kesatuan keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami menerima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Saudara ambil di tubuh Yesus, darah Yesus, kita akan makan bersama dan kita akan haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, aku tak menantikan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita bersama. Haleluya. Di tangan kanan saudara, sebelum kita minum tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan buat kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan untuk kami datang memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di mana kami sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di mana kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman yang menjadi selalu menguatkan kami Tuhan. Untuk kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk kami dapat mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan menjalani kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu saat ini Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Dan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk kami dapat dituntun lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, di mana kami sudah diberkati lewat perjamuan kudus, lewat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya lewat perjamuan kudus yang kami terima saat ini Bapa. Hidup kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.
Iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada menyertai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersilakan duduk. Kita akan siapkan korban persembahan yang kedua. Saya undang yang bertugas untuk mencanakan. Puji nama Tuhan, saya mau melaporkan kas gereja, yaitu persembahan amplop biru tahun yang lalu, yaitu nihil. Jadi saya laporkan Januari sampai Maret. Januari pemasukan 1.062.000, Februari 913.000, Maret 924.000. Jadi per 4 April pemasukan 2.899.000, pengeluaran Januari 955.000, Februari 925.000, Maret 855.000, jumlah pengeluaran 2.735.000. Jadi masih ada saldo 164.000. Pengeluaran untuk apa saja saudara? Pengeluaran untuk amplop biru itu untuk bayar VIP itu per bulan 325. Terus untuk pulsa listrik 1 bulan ya kurang lebih, bisa lebih bisa kurang 400.000. Jadi 1 bulan yang sebelum yang lain-lainnya itu berapa saudara? 725.000. Ya. Jadi itu persembahan saudara di amplop biru itu untuk juga keperluan-keperluan yang lain. Ada keperluan untuk sound system, keperluan untuk kabel dan jack, ya. Juga untuk servis mic sound. Ya, jadi seperti itu persembahan saudara yang di amplop biru. Puji Tuhan. Ya, kalau saudara terbeban supaya kebutuhan operasional gereja ini tercukupi, ya terserah saudara bagaimana cara saudara. Puji Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, jemaat di sini yang dewasa dan berohani itu. Jadi kan namanya dewasa. Jadi saudara tahu sendiri, yaitu di mana setiap gereja ini ada kegiatan, ada program, tidak berpangku tangan, semua akan ambil bagian. Sebab gereja ini milik Tuhan, dipercayakan untuk kita semua. Sekali lagi, gereja ini miliknya Tuhan, dipercayakan untuk kita, untuk merawat, untuk mengelola, ya, dan sebagainya.
besok di mana ini ya AC yang kita pakai ini karena dipakai hanya 1 minggu sekali, jadi 1 tahun harus diservis. Kalau AC yang di rumah itu 3 bulan sekali. Jadi ini sudah telat 3 bulan. Saya lupa kalau seharusnya, makanya rasanya sudah tidak dingin lagi. Jadi perlu diservis. Saya sudah hubungi langganan kita, yaitu kalau tidak besok Senin atau Selasa. Harga yaitu servis yang split yang di tembok itu 65.000, yang standing ini sesuai dengan PK, ini 3 PK berarti 150, jumlah seluruhnya untuk biaya servis 660.000, belum yaitu konsumsinya. Jadi kalau saudara merasa mendapat kepercayaan dari Tuhan, adalah tanggung jawab jemaat yang dewasa dan rohani. Yang kedua, sudah sekarang jarang hujan. Jadi tembok yang di luar itu akan dicat dengan Aquapro, saudara. Nah, untuk bahannya sudah ada. Saya serahkan kepada jemaat, perlu tenaga 5 atau 6 orang. Saya serahkan kepada jemaat untuk menangani semuanya. Bahan sudah ada. Jadi sekali lagi untuk mencari tenaga atau saudara mau cat sendiri silahkan. Jadi 5 atau 6. Ya kalau 6 itu mungkin 1 hari selesai. Sekali lagi kami serahkan, terserah saudara kapan mau mulai, saudara hubungi saya supaya nanti konsumsi ya. Jadi untuk konsumsi yang mengerjakan itu yang perlu saya sampaikan. Kalau saudara merasa jemaat yang dewasa, jemaat yang berohani, saudara punya tanggung jawab dari Tuhan. Ini tanggung jawab dari Tuhan untuk merawat gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk mengerti apa maksud Tuhan bangkit, dan kita juga dibangkitkan dari segala kelemahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan, karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Bapak Yusak, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Hari Kamis jam 5 pemuda remaja mengadakan Paskah. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu, untuk hari Minggu anak-anak sekolah minggu jam 7 tidak ada, diganti dengan jam 4 Paskah sekolah minggu. Ya, kita adakan Paskah sekolah minggu supaya sekolah minggu ini adalah mengenang juga akan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, tolong hari Minggu jam 7 itu tidak ada, diganti jam 4 ya. Doa supaya
cuaca juga baik, anak-anak bisa menikmati Paskah anak-anak. Dan Minggu jam 9 tetap kebaktian umum. Demikian pengumuman ibadah. Hari Senin, Selasa, Jumat bagi Bapak Ibu yang rindu untuk penuh Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah ada dalam hidup Bapak Ibu sejak percaya, tapi belum penuh. Nah, sudah penuh supaya meluber. Jadi hari Senin, Selasa, Jumat itu kita pakai untuk doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita rindu, kita harus tahu karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan datang dan berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita bawa dalam doa agar Tuhan tolong campur tangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, setelah doa berkat, Bapak Ibu nanti tinggal sebentar. Ada telur Paskah yang Bapak Ibu persembahkan, kami kembalikan. Tapi yang enggak, aku oleh gak sakilo, aku oleh situ. Ya saya ngomong salah, saya kembalikan. Enggak ya Bapak Ibu, Bapak itu nanti dipakai untuk remaja dan untuk sekolah minggu. Jadi ya Bapak Ibu ya, tadi terima satu. Nah, puji nama Tuhan, dan nanti Bu Heni akan bagikan yaitu ayat-ayat di dalam telur itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal sebentar untuk menerima telur Paskah. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, usaha pekerjaan kita mulai hari ini kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan tolong campur tangan, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita jemput semua bangkit berdiri. Saya mohon dengan kasih Kristus sebelum doa berkat, Bapak Kosmas maju ke depan untuk berdoa sebelum doa berkat. Kita pujikan, kuasa-Mu terbesar, Tuhanku terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlupa janji-Mu yang Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih Kami Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkarya di dalam ibadah ini Tuhan.
Kami yang sudah datang Tuhan, kami semua dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, Kau sudah sembuhkan Tuhan. Yang saat ini Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Mereka yang kekurangan Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu itu yang sudah kami dengar, bukan hanya kami dengar saja, tapi boleh kami melakukan Tuhan. Karena Engkau bangkit buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi pekerjaan untuk gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau lihat mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan semua Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga bagi saudara kami Tuhan yang saat ini tidak nampak hadir Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Mungkin mereka sakit Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga untuk minggu depan dapat bersama kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau diri mereka Tuhan, mungkin yang saat ini lemah Tuhan, mereka kuatkan Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepekan akan datang Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, dalam keluarga mereka, berkati Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi mereka Tuhan, jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, sekeliling mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, berkati mereka Tuhan, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, para gubernur Tuhan, para wakil-wakil rakyat Bapak, berkati mereka Tuhan, biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga wilayah tempat ini Tuhan, daerah Puri Tuhan Bapak, berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, keluaran di tempat ini, kecamatan tempat ini Tuhan, mereka Tuhan menerima anugerah daripada-Mu Tuhan, lewat gereja-Mu di sini Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa ini, haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan silakan dulu Bapak Ibu. Selamat